Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Oke. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Baik. Alhamdulillah. Baik ya, siap mengikuti kegiatan siang hari ini? Siap? Oke, siap. Oke, mungkin sebelum kita meranjak ke kegiatan selanjutnya, ada baiknya kita mengawali kegiatan siang hari ini dengan mengucapkan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetap semangat teman-teman semua? Ya. Oke, bagaimana tadi kita habis kegiatan dengan penuh dan hektik ya. Tadi juga udah istirahat atau belum? Udah makan? Sudah beribadah? Sudah, alhamdulillah. Nah, saya mau nanya dahulu nih. Ada nggak hari ini teman-teman yang kurang yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 13. Wah, serius 13 orang? Serius 13. 13 orang? Itu kira-kira izin Alfa sakit? Ada izin, ada alfa. Wah, semoga yang hari ini berhalangan hadir, semua kegiatannya diperlancar dan dipermudah biar bisa masuk lagi. Yang sakit semoga lekas sembuh. Oke? Amin. Baiklah teman-teman semua. Pada kegiatan siang hari ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Nah, seperti yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita melakukan mengisi angket ya kita ya. Dan salah satu yang paling besar itu adalah ada yang kurang percaya diri. Nah, ini menjadi topik yang menarik buat kita untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri teman-teman semua. Oke? Siap? Oke. Sebelumnya, untuk kita memasuki tujuan layanan ini, kalian tahu nggak sih percaya diri itu apa? Pede, oke betul, pede. Tampil di depan orang banyak, keren betul. Ada lagi? Apa? Berani yakin dengan keputusan sendiri. Oke, good. Teman dulu ya. Berarti hampir semuanya udah paham ya sedikit-sedikit tentang kepercayaan diri. Nah, dengan mempelajari kepercayaan diri ini kita juga ingin hasilnya nanti kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Teman-teman tahu manfaat dan dampaknya kalau kita kurang percaya diri, manfaatnya kalau bisa percaya diri, dan bagaimana cara membangun kepercayaan diri. Oke. Dalam kegiatan ini akan dilaksanakan kurang lebih sekitar 45 menit. Nah, teman-teman diharapkan untuk bisa ikut berpartisipasi aktif, bisa bertanya, dan juga mengikuti kegiatan sesuai dengan rundown yang kita siapkan, oke? Oke, sudah siap teman-teman semua? Siap. Oke, sebelum itu mungkin karena keadaannya siang, jangan terlalu tegang. Kita senang-senang aja. Pertama kita ada ice breaking, oke? Ice breaking supaya kita nggak terlalu tegang ya guys. Jangan hot breaking mentang-mentang karena panas banget ya. Ya, semoga dengan kita main ice breaking bisa lebih menurunkan suasana panas itu ya. Oke. Permainan ini mudah banget. Mungkin udah pernah dilakukan sama guru-guru yang lain, yaitu tebak warna. Nah, oke? Jadi mungkin yang ditampilkan tulisannya warnanya merah, tapi kan ada warnanya kuning. Jadi yang disebutkan warna kuning sesuai dengan warnanya. Oke, sebelum itu biar lebih tenang, kan panas nih. Nah, kita sama-sama atur pernapasan dulu, oke? Boleh?
Boleh teman-teman? Kayaknya terlalu tegang, terlalu panas ini kayaknya. Oke, sama-sama kita tarik napas bareng-bareng. 1, pelan-pelan. 2, 3, 4, buang. Jangan buang ke tempat sampah. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3, keluarkan. Oke, good. Sudah siap? Mau ikut ice breaking-nya? Siap. Fokus ya? Belum dong. Sabar. Fokus ya. Merah. Oke, good. Kuning. Masih oke, good. Udah. Hijau. Ungu. Nah, udah ada yang salah tadi, ayo. Biru. Terus? Hitam. Ungu. Jangan tersisu dong. Ayo. Biru. Lagi. Oke, itu level easy. Naik level ya. Pink. Merah. Terus. Biru. Lagi terus. Hitam. Abu-abu. Oke, ungu. Pink. Oranye. Kuning. Merah. Nah, level hard. Ayo, siap. 1. Merah. Oke. Pink. Hitam. Ayo. Ya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, good teman-teman semua. Itu tadi ice breaking kita ya. Sudah mulai memanas. Oke, udah mulai fokus teman-teman semua? Bisa? Oke, kita sudah siap untuk memasuki tahap inti dalam bimbingan ini? Oke, bisa. Oke, langsung saja. Kita masuk ke tahap pertama. Yaitu judul topik kita yaitu Unlock Your Confidence atau berani tampil percaya diri. Unlock, kayak ada yang main Mobile Legends? Nah, berarti kan kalau ada skin itu, kalau levelnya belum nyampe, skinnya masih di lock ya kan? Ya, di lock. Nah, sekarang kita mencoba belajar untuk membangun kepercayaan diri kita, biar kita membuka skill tersebut. Biar apa? Biar kita bisa berani tampil dan percaya diri. Oke? Siap? Tadi pada saat pertama kita sudah menanyakan apa sih? Atau siapa sih yang tahu percaya diri itu apa? Ada yang berani tampil, pede. Tadi apa tadi? Berani akan keputusan sendiri. Nah, berani dengan keputusan sendiri. Nah, itu semua udah betul banget. Berani dengan mengambil keputusan sendiri atau menjadi diri sendiri. Oke? Good. Nah, lalu apa sih sebenarnya percaya diri? Nah, percaya diri itu adalah perilaku seseorang yang menerima kekurangan dan kelebihan di dalam dirinya dan mampu menampilkan jati dirinya kepada orang lain dan juga lingkungannya. Oke? Dalam hal ini adalah kita tahu akan kekurangan dan kelebihan kita. Sebagai manusia pasti ada dong kekurangan dan kelebihan gitu. Tapi di situ kita mau menerima kekurangan yang ada di diri kita, Bu, dan juga mampu mengoptimalkan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi kekurangan bukan hal yang bisa membatasi seseorang untuk tampil di depan orang ramai, oke? Oke, bisa dipahami? Selanjutnya. Mungkin saya ingin bertanya sama teman-teman, masih ada nggak di sini yang merasa kurang percaya diri? Ayo angkat tangan. Nah, ayo, siapa ada apa sih? Angkat tinggi-tinggi yang Kalista. Kalista. Siapa namanya? Apa? Alina. Oke, ini. Oke. Nah, kan masih banyak. Makanya saya merasa topik ini penting untuk kita bahas biar kita bisa sama-sama menumbuhkan rasa kepercayaan diri kita.
Nah, untuk kita yang mungkin kurang percaya diri, mungkin ada beberapa hal yang merasa relate. Ketika kita kurang percaya diri, yaitu ada selalu merasa minder. Minder di dalam suatu lingkungan. Kayaknya kalau gue masuk circle itu cocok gak ya? Kayaknya gue belum cocok deh, ataupun gue kayaknya belum bisa berbaur deh sama mereka. Kayaknya aku belum bisa mengikuti gaya mereka deh. Nah, ada perasaan-perasaan kayak gitu teman-teman? Ada. Nah, selanjutnya adalah kalau kurang rasa percaya diri tuh ada tumbuhnya rasa malu untuk memulai sesuatu. Ketika ditanya ada yang ini enggak? Aduh, sampein enggak ya gitu. Sampein enggak gitu kan, kayak aduh takut, malu nanti dilihat sama teman, malu kalau nanti omongannya salah, ya kan? Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya overthinking. Kayak tadi, kalau kita maju nanti gue kira-kira bakalan dihujat gak ya? Bakal dikritik gak ya? Kalau disuruh guru masuk ke depan ngerjain soal, salah gak ya? Ya gak sih? Merasa gak? Ayo yang udah mulai senyum-senyumin ini, aduh, udah terlihat indikasi-indikasinya ya. Nah itu, kadang kepercayaan diri yang kurang tuh seperti itu yang terlihat. Lalu yang terakhir, selalu membandingkan dirinya sama temennya, sama orang lain, dan bahkan banyaknya sekarang membandingkan dirinya itu di sosial media. Waduh, temen gue udah jalan-jalan nih ke Bogor, ke Bandung, ke Singapura, kok gue di sini-sini aja gitu. Terus ngebandingin lagi, kok di orang mukanya nggak ada jerawatnya ya? Kok gue ada? Gitu. Yang laki-laki, astagfirullahaladzim, mereka motornya udah NMAX, udah apalagi kalau motor-motor sekarang? Aerox. Nah, selalu membandingkan dirinya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ya mereka kurang bisa menerima keadaan di dalam diri mereka. Bahwasannya ya memang kita ada punya kekurangan. Lalu kalau kita bandingkan ya akan selalu kurang. Kalau selama kalian tidak bisa menerima itu, ya kalian tidak akan bisa mengkontrol sikap tersebut. Oke, teman-teman? Oke. Itulah dampak-dampaknya kalau kita kurang percaya diri. Selanjutnya, nah, kenapa sih kurang percaya diri ataupun percaya diri itu bisa dipengaruhi oleh apa? Kenapa hal itu bisa muncul di dalam diri kita? Nah, mungkin hal tersebut adalah hal yang tumbuh dari lahir mungkin. Bisa dipengaruhi oleh pola asuh orang tua kita. Coba diingat-ingat di rumahnya. Gimana pola asuh orang tua di rumah? Apakah kalian kalau ditanya ataupun sering ditanya pendapat sama orang tua? Nah, ayo diingat. Terus kalau zaman dulu pas kecilnya apa-apa orang tua yang suruh ngatur. Kalian udah duduk aja. Tuh di rumah, udahlah dek kamu tidur aja nanti ibu yang masakin. Ataupun untuk menentukan masuk SMA atau SMP mana, kalian ditentuin sama orang tua. Nah, sering diajak bercerita nggak di rumahnya? Nah, mungkin hal-hal tersebut yang bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita yang sekarang. Oke? Nah, terus yang kedua ada penampilan fisik. Nah, penampilan fisik ini bukan cuma cantik dan juga ganteng ya. Memang. Sekarang pernah dengar nggak beauty privilege? Nah, ganteng, cantik itu dianggap privilege. Kalau lu cantik, lu udah pasti diterima sama lingkungan lu. Betul? Tapi yang bisa kita iniin adalah bahwasannya cantik dan ganteng tuh bukan yang nomor satu. Yang penting itu kita bisa menata diri kita. Tampil dengan baju serapih mungkin, rambut serapih mungkin, badan sewangi mungkin. Oke? Jadi kalau ganteng dan fisik bukan satu-satunya. Banyak kok orang yang biasa aja, tapi dia tampil keren. Dia bangun kepercayaan dirinya, dia pakai jas, pakai jilbab yang cocok atas dan bawahnya. Nah, dengan penampilan fisik yang menurutnya rapih, itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri seseorang. Oke? Lalu selanjutnya, faktor yang mempengaruhi adalah teman terdekat. Nah, coba cek teman-teman kalian. Katanya,
sikap kita itu dipengaruhi oleh 3 teman terdekat kita. Coba dilihat, 3 teman terdekat kita ini gimana? Apakah orang yang sering berperilaku negatif kah? Ataukah sering menurunkan rasa kepercayaan diri kita kah? Atau yang seperti apa? Nah, ya kan ada orang temen, kan kita sering berceritanya sama temen ya guys ya. Sering bercerita sama temen. Kayaknya aku mau ngelakuin hal ini deh. Kalau kita punya teman atau circle yang baik, yang positif, pasti kalian ya udah lakuin aja, gue dukung loh gitu. Tapi kalau kita sama temen yang kayaknya gue takut deh ngelakuin ini, kalian jadi pengen ngelakuin apa? Jadi diurungkan. Jadi kepercayaan diri juga dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita. Kalau semakin positif orang-orang sekitar kita, maka semakin positif juga kita ya, oke? Kayak ada pepatah kalau kita temenan sama tukang minyak, badan kita akan bau minyak tanah, bau. Tapi kalau kita temenan sama tukang yang jual parfum, bisa kesemprot-semprot lah tuh parfum, bisa wangi juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang kayaknya teman gue sebelah gue kayaknya negatif. Jadi sama-sama, guys, kayaknya kita perlu perubahan deh gitu. Asik. Guys, kayaknya kita perlu perubahan deh. Kita perlu mengupgrade diri kita biar lingkungan kita jadi sama-sama positif dan kita bisa bertumbuh bersama-sama. Asik, oke? Oke. Lalu selanjutnya, nah, apa sih manfaatnya kalau kita memiliki kepercayaan diri? Nah, manfaat yang pertama yaitu menjadi pribadi yang tahan banting. Seperti yang kata Ibu tadi. Kalau orang yang kurang percaya dirinya, apa-apa terlalu banyak yang dipikirin. Ini bisa nggak ya? Ini nanti dikritik nggak ya? Ini nanti gue malu nggak ya? Nah, kalau orang yang percaya diri, mereka akan tahan banting. Ya udah, dilaksanain dulu aja. Ya udah, dilakuin dulu aja. Pasti bisa. Ya kan? Mereka menjadi orang yang lebih tahan banting dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Betul kata temannya tadi, bahwasannya biasanya orang yang punya kepercayaan diri, dia mempunyai prinsip hidupnya sendiri. Ketika kata dia, gua nggak suka itu, gua maunya A. Ketika datang nih salah satu, kayak Dennis nih. Dennis maunya gua mau coding. Tapi datang nih Andika, datang cek. Dennis, kayaknya lu gak bisa deh gituin coding. Atau kayaknya lu gak cocok deh gituin coding. Mending lu ikut main ML aja sama gua. Nah, kan gitu kan. Nah, hasutan itu akan datang kepada Dennis. Nah, jika Dennis tidak punya prinsip dan tidak tahu kemampuan dia, maka dia akan, apa iya ya? Nah, mulai tergoyahkan. Apa iya ya? Kayaknya gue gak pantas. Masa iya saya gak pantas ya? Emang iya Andika? Iya apalagi katanya. Kayaknya lu gak cocok kayaknya. Lu lebih sukanya itu ke tata boga gitu kan. Lebih contoh ya kan. Nah jadi kalau Dennis punya prinsip enggak, gua lebih suka untuk coding, melihat angka, gua lebih suka menghabiskan waktu di depan komputer. Kayaknya lu main sama Rafa aja deh gitu. Sama Nabil aja deh gitu. Nah jadi si Dennis lebih fokus dengan apa yang dia bisa, lebih fokus dengan prinsip-prinsip yang dia punya. Oke? Itu dia salah satu manfaatnya. Lalu kedua yaitu mengetahui kemampuan diri sehingga mengerjakan sesuai secara efektif dan efisien. Seperti tadi kata saya tentang Dennis. Ketika Dennis tahu dia punya kelebihan apa, ya dia akan fokus terhadap kelebihannya tersebut. Contohnya mungkin Andika. Andika nih suka main bola. Nah, main bola kan, suka main bola. Mungkin dia kurang aktif untuk bisa belajar matematika. Jadi dia, ya udah, gue memang gak bisa terlalu sama matematika. Gue bakal ngikutin pelajaran matematika, tapi gue bakal maksimalin di bolanya. Jadi lebih fokus sama kekuatan-kekuatan dan juga kelebihan yang ada di dalam diri dia. Oke, lalu selanjutnya adalah mampu menampilkan jati diri dan memaksimalkan potensi. Seperti yang tadi yang pertama. Ketika ingin menyampaikan pendapat masih malu-malu. Padahal di dalam hatinya dia tahu. Ketika ditanya, siapa di kelas ini yang bisa nyanyi, kita mau lomba nyanyi. Tapi karena dia kayaknya gue kurang pede deh untuk bisa ikut lomba nyanyi di depan orang. Akhirnya
nggak ada yang tahu kalau dia bisa nyanyi, ya kan? Nah, jadi dengan kepercayaan diri yang kurang mah bisa menutup potensi-potensi kita. Sayang banget kan? Harusnya Andika jadi finalis Indonesia Idol, nggak jadi jadinya. Oke? Itu manfaat-manfaatnya. Lalu yang terakhir adalah memiliki hubungan baik dengan orang sekitar. Biasanya orang pede lebih banyak teman. Bener nggak? Orang pede lebih banyak teman. Karena apa? Dia bisa berkomunikasi, bisa tiba-tiba dia ngobrol sama teman yang lain, tampil di depan, dengan bicara dengan lebih santai, ya kan? Nah, dia lebih memiliki banyak, bisa bangun hubungan sama orang yang lebih dewasa, dekat sama guru, dekat sama teman, dekat sama adik kelas, bisa cari perhatian. Nah, seperti itu ya. Mungkin bisa lebih baik dalam hubungan sekitarnya. Lalu selanjutnya, gimana kalau kita pengen membangun rasa percaya diri kita? Ingat ya, rasa percaya diri itu bukan genetik yang memang bawaan lahir, tidak. Kalau dipengaruhi oleh pola asuh orang tua mungkin bisa, tapi bukan bawaan genetik. Artinya kepercayaan diri itu bisa kita tingkatkan, bisa kita tumbuhkan. Nah, kurangnya percaya diri merupakan hal yang wajar dan manusiawi. Wajar kok kalau punya kurang percaya diri. Saya pun kalau lagi ada di kegiatan-kegiatan yang harus rame banget, ada rasa kurang percaya dirinya, kayak aduh, bisa nggak ya saya ngomong di depan orang? Bisa nggak ya? Itu wajar. Yang nggak wajar itu kalau kita sama sekali tidak mau membangun rasa kepercayaan diri kita dan terlalu obsesi, terlalu berlebihan dalam memunculkan rasa kepercayaan diri. Contohnya apa kalau terlalu over? Kalau punya rasa kepercayaan diri terlalu over, contohnya dia bisa jadi pick me, ya kan? Dia menjadi center of dunia. Semua orang ini harus kayak, apa kalau gua nggak mau ya lo orang harusnya nggak mau. Ada orang-orang kayak gitu? Ada. Nah, sikap-sikap hal yang seperti itulah yang harus bisa kita redam dan kita kontrol agar tidak terlalu berlebihan. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang ditanyakan? Oke, cukup. Oke. Kalau misalnya kayak kita ningkatin cara percaya diri itu, kayak contohnya tampil ke depan tuh gimana? Oke, good. Nah, pertanyaannya ini nyambung sama selanjutnya. Bagaimana sih, Bu, caranya kita untuk meningkatkan rasa percaya diri? Bisa dari cara ngomongnya, ya kan? Oke. Kita mulai dulu dari awal. Gimana cara punya rasa percaya diri? Pertama, kita harus sadar bahwasannya kita adalah umat manusia yang punya hak dan hak yang setara, dikaruniai oleh hak dasar yang sama. Jadinya kita ini sama-sama manusia, nggak ada yang lebih dan nggak ada yang kurang. Semua manusia ada kekurangan dan kelebihan. Jadi jangan pernah malu untuk kayak tampil di depan orang. Jangan pernah malu untuk kayaknya gue nggak pantas deh untuk ada di posisi itu. No, kalian umat manusia, kalian ciptaan Tuhan yang sama rata dan punya kesempatan yang sama untuk dapat perhatian orang banyak. Punya kepercayaan seperti itu dulu di dalam dirinya. Lalu yang kedua adalah menemukan keunggulan diri. Seperti tadi, apa hal-hal yang menurut kamu itu menjadi kelebihan dalam diri kamu? Contohnya kamu bisa main bola, Dennis bisa coding, ada yang bisa nyanyi? Dora, ada. Oke, ada yang bisa apa lagi? Ada yang punya kelebihan lain? Karate. Oke, Nabil karate? Mantap. Ada lagi yang gambar? Clarissa. Cooking, memasak? Dinda. Ada lagi? Make up. Angel make up Angel. Udah kelihatan mukanya lebih glowing nih kayak. Weh. Terus ada lagi? Laura apa kelebihannya?
Ada lagi yang belakang? Nah, oke, belum tahu nggak apa-apa. Nanti kita gali bareng-bareng. Nah, itu caranya adalah ketika seseorang tahu keunggulannya, berarti dia tahu cara untuk memaksimalkannya. Jadi dia punya kelebihan kayak ketika Andika lagi main bola, ini gue banget. Pasti dia lebih lincah di lapangan daripada di dalam sini. Bener Andika? Bener. Dennis suka matematika? Aduh nggak terlalu, nggak apa-apa. Coding bisa pakai matematika juga atau hitung-hitungan. Nah, ketika ada yang berbicara tentang kayak tadi, ada yang bisa gituin aplikasi. Naik nggak percaya dirinya? Saya bu, katanya. Gitu, oke? Ada lagi yang kalau ditanya cookie, kalau lagi masak, ada yang tahu kok kalau garam ditambah ini nanti jadinya apa? Ataupun resep-resep rendang, masak nasi goreng yang enak kayak mana ya Dinda? Udah sih rasa kepercayaan dirinya langsung meningkat untuk bisa cerita. Iya tahu, kayak gini tahu guys. Garamnya sejumput aja gitu kan. Nah, ada lagi yang gambar ketika lagi kelas seni budaya. Langsung kayak, bisa nih gue kayaknya untuk mimpin jadi ketua. Bisa kan? Nah, temukan dulu kalian ini punyanya kelebihan apa. Mulai dipikir-pikir Laura. Ayo, punya kelebihan apa? Yang kedua adalah berani mempunyai prinsip. Seperti yang Ibu tadi katakan, kita harus punya prinsip. Ketika kita punya prinsip, berani untuk berbicara bahwasannya prinsip saya ini. Saya maunya gini guys. Bisa nggak kalau kayak gini? Ketika orang datang mempengaruhi, no. Prinsip gue nggak bisa kayak gini. Oke? Itu percaya diri. Jadi tidak ikut angin ke kanan, ke kiri, teguh sama pendiriannya. Lalu berani secara terbuka seperti tadi. Kalau memang suka ya bilang suka, kalau nggak suka ya bilang nggak suka. Orang pasti kalau kamu teguh pendirian nggak. Ketika kamu bilang nggak suka, terus orang coba lu ngomong lagi nggak. Andika tuh kalau udah ngomong enggak ya enggak gitu, ya kan? Karena dia punya prinsip yang kuat. Lalu membangun komunikasi yang aktif. Kata Andika tadi, gimana cara membangun komunikasi yang aktif? Gimana Andika? Ada beberapa cara membangun komunikasi yang aktif. Yang pertama, kamu harus siap dulu. Siap dengan apa yang kamu omongin. Direkam dulu, kamu tata dulu apa yang harus kamu omongin. Kalau kamu ngelihat teman-teman kamu kayaknya, aduh menakutkan nih, jangan tatap matanya. Tatap dia keningnya, tatap dia tengah-tengah alisnya, atau tatap hal selain dia orang. Seperti itu. Lalu penampilan. Kalau kamu mau jadi lebih percaya diri kayak di depan gitu, biar lebih percaya diri, ya penampilan kamu harus siap dulu. Kayak dari baju jangan compang-camping, rambut rapi, oke? Langsung dibenerin. Seperti itu. Ngomong sesuai dengan ininya, pelan, tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah. Kalau terlalu rendah nanti siapa yang mau dengerin? Ketika kalian ngomong di depan, kalian harus bisa menguasai audiensnya. Pastikan mata mereka melihat dengan kita. Ketika datang, berdiri, tatap dulu, baru ngomong. Baik teman-teman semuanya, kita susun. Sebelum maju kan kita susun dulu. Susun apa yang mau kita omongin. Seumpamanya memperkenalkan diri. Baik teman-teman semua, nama saya Andika Mahesa. Saya kelas 12, kelas 10-2. Saya tinggal di sini. Saya punya ketertarikan di bagian sini. Oke. Habis itu, lihat lagi teman-temannya. Baru kalian lihat antusiasnya mereka. Apakah mereka masih fokus sama kamu atau tidak? Oke. Kalau lagi belum fokus, ya kamu buat mereka untuk tetap fokus sama kalian dengan minta perhatiannya. Hai guys, gitu. Kumpulkan lagi fokusnya mereka. Oke. Mungkin seperti itu. Ada lagi Andika yang mau ditanyain? Oke, ada lagi teman-teman? Ada lagi? Oke, kita sudah membahas tentang kepercayaan diri. Jadi kira-kira
kalian ada nggak kemungkinan untuk bisa meningkatkan atau menumbuhkan rasa percaya diri kalian? Ada. Sudah kebayang prinsip-prinsipnya? Sudah kebayang kekurangan dan kelebihan yang ada dari kalian? Sudah? Jangan jadikan kekurangan itu hambatan. Contohnya, saya mungkin ada orang yang mendengar suara saya, suaranya gede banget. Ada yang bilang kayak suaranya kayak laki. Kalau saya menjadikan itu sesuatu kekurangan, maka saya tidak akan pernah berani untuk ngomong di depan. Saya dulu ketika saya SD, saya merasa setiap teman saya berbicara, teman saya ngomong, ih gede banget suaranya, ih kayak laki. Jadi saya dulu merasa ketika saya berbicara itu merupakan hal yang aneh. Lalu ada satu momen ketika upacara kan pakai Pancasila. Ada kan? Kita ngomong. Tahu hal yang saya lakukan ketika saya kecil? Saya tidak berani untuk berbicara. Saya nggak berani ngikutin. Karena saya merasa bahwasannya suara saya akan mengganggu mereka. Setiap lingkungan baru, ketika saya masuk SMP, SMA, ketika mereka mendengar suara saya, coba perkenalkan diri. Baik, nama saya, wah langsung, wih gede banget suaranya, gila kayak laki-laki. Oke, saya terima itu. Mungkin butuh waktu yang lama, tapi perlahan saya terima. Oke, mungkin orang melihat bahwasannya suara saya aneh, maka saya akan jadikan suara saya adalah kelebihan saya. Saya nggak mau gara-gara mereka yang menghujat saya menjadi manusia ataupun orang yang terdiam, tidak menunjukkan potensi saya, terkurung, malu, lemah. Maka saya akan jadikan itu. Jadinya, saya jadikan ketika suara saya besar, saya akan menguasai kelas ini. Suara saya harus terdengar dari ujung kelas ini. Jadi, jangan jadikan kekurangan kalian sebagai penghalang majunya diri kalian. Justru kalau itu memang kayak lu unik dengan suara itu kan beda ya sama orang lain, itu jadi kan ciri khas kalian. Ketika saya ngomong, oh ini Vivi banget nih. Jadikan itu suatu ciri khas kalian. Oke? Oke. Sudah kebayang? Sudah? Apa kelebihan dan kekurangannya? Oke. Jadi mau kita sama-sama bangun kepercayaan diri kita, guys? Mau? Siap? Siap. Oke. Oke, jadi ada jargon. Kalau kata Ibu, unlock your confidence, jawabnya tingkatkan dirimu, tunjukkan pesonamu. Siap? Siap. Satu kali. Unlock your confidence, tingkatkan dirimu, tunjukkan pesonamu. Asik. Sekali lagi, habis itu kita tepuk tangan bareng-bareng. Unlock your confidence, tingkatkan dirimu, tunjukkan pesonamu. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Perihal confidence atau keluh kesahnya? Sudah cukup? Sudah cukup mewakili keresahan-keresahannya? Oke, good. Kita masuk ke game. Oke, game ini selain cuma untuk permainan, kita juga untuk melatih kepercayaan diri kalian. Permainannya mudah, yaitu namanya BK berkata. BK berkata. Saya akan memberikan instruksi sama teman-teman semua. Kalian mendengarkan instruksi saya dan melakukan instruksi saya. Ketika saya bilang BK berkata. Kalau tidak ada kata BK berkata, maka jangan ikuti. Siap? Siap. Oke? Siap? Nanti yang salah ataupun yang salah, silakan maju ke depan. Lalu kita ada pertanyaan. Siap? Siap? Siap nggak? Coba satu suara dulu. Siap tidak? Siap. Oke, siap. Siap? BK berkata? BK berkata. BK berkata, angkat tangan kanan. BK berkata, turunkan. BK berkata, angkat tangan kiri. BK berkata, turunkan. Seperti itu, siap? Oke.
BK berkata, angkat tangan kanan. BK berkata, turunkan tangan. BK berkata, angkat tangan kanan. Say hi. Yang goyang salah. Oke? Kan? Nah, nggak dengar goyang apa coba? Goyang. Dengar nggak tadi ada BK berkata ya? Berarti salah. Oke. Kurang fokus. Oke. Sekali lagi boleh? Nanti kalau langsung maju langsung kaget dia. Oke? Siap? Oke. BK berkata, pegang kepala ya. BK berkata, turunkan ke pundak. BK berkata, pegang mata ya. Pegang matanya lalu dibuka. Ih, pinter semua. Sekali lagi, ayo lagi. Saya belum dapat nih. Saya harus dapat anak-anaknya nanti yang salah ini. Yuk, kita naikkan levelnya. BK berkata, angkatlah tangan ya. BK berkata, turunkan tangannya. BK berkata, kedipkan mata ya. BK berkata, pejamkan mata ya. Dibuka. Nah, Laura satu maju. Oke. Oke, Laura maju. Oh, boleh guys, boleh. Laura satu ya. Nanti dulu. Ada kacamata. Ada kacamata. Oke, satu di situ dulu nggak apa. Laura ya. Lagi. BK berkata, senyum yang. BK berkata, apa namanya kalau belum senyum? Merengut. Oke. BK berkata, pegang kepala ya. BK berkata, angkat tangan kanan. BK berkata, angkat taruh di pundak. Goyang-goyang. Ih, keren banget sumpah. Ada nggak itu Kalista? Ada dua. Lagi ya. Ayo lagi. BK berkata, goyangkan pundak ya. Ya, goyangin dulu. Oke, goyangin. Biar relax lah, sambil relax. Oke, berhenti. Yang berhenti siapa? Nggak ada, oke. Nggak ada, serius? Serius? Oke, lagi terus. BK berkata, berhenti pundak ya. Oke, BK berkata, angkat satu tangan. BK berkata, turunkan tangan ya. BK berkata, kucek mata ya. Berhenti. Kamu berhenti. Nah, 1, 2, belum. Kamu nggak tadi ya? Oke. Udah berhenti guys, berhenti guys, berhenti. Karena BK berkata. Ayo, BK berkata berhenti. Oke. BK berkata, Denis rumahnya di mana? Di Jalan Raja ini. Tadi kamu kesini naik apa? Naik motor. Oke, Denis kalah. Denis kalah. 1, 2, berapa lagi? Kamu enggak ya? 1, 2, siapa lagi? 3. Kalista, lupa. 1, 2, 3, 4. Oke, Kalista maju. Ayo maju Kalista. Kepancing Denis saya. Denis, Kalista terus? Apa? Clarissa, Laura. Oke, good. Aura. Hah? Oh, Aura namanya Aura. Aura apa Laura? Aura, oke. Oke. Apa nih? Oke, nanti di sini ada box pertanyaan. Nah, teman-teman nanti disuruh memilih salah satu dari box itu nanti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan bisa membuktikan dari tadi itu hasil dari yang didengar pada saat saya menjelaskan. Denis kayak mau sholat. Ayo Denis, bisa pilih mau yang mana? Oke. Hal apa yang membuatmu bahagia? Oke, boleh langsung jawab. Hal yang membuat saya bahagia sampai hidup saya ini, ya saya itu ngerasa pede dengan apa yang udah pernah saya lakuin. Ya, kayak contohnya saya itu udah benar-benar menunjukin, wah saya ini bisa berkarya, saya ini bisa bikin novel. Oke, good.
merupakan sebuah pencapaian yang membuat saya ini merasa wah saya pasti bisa ngelakuin hal Oke, good. Tepuk tangan dulu. Oke, dari sebelah duduk. Oke, selanjutnya Kalista. Kalista boleh. Ayo Kalista. Jangan sampai dapat zong. Apa yang paling kamu takuti saat tampil di depan? Takut apa, Kalista? Oke, katanya takut diliatin sama orang, takut kalau salah jawabnya. Terus kata apa yang terakhir? Salah mengucapkan. Oke, good. Terus kalau kamu disuruh ke depan, akhirnya kan mau nggak mau, apa yang harus kamu lakukan? Maju aja gitu. Oke, good. Terus selanjutnya Laura, boleh dulu. Tepuk tangan dulu buat Kalista. Ayo Laura, keinin dulu loh. Ayo Aura. Sini as. Oke. Nomor berapa Aura? 7. Siapa yang bisa kamu percayai? Siapa? Ayo, terserah lo, Aura. Yang keluarga, oke, good. Kenapa keluarga menjadi orang yang kamu sangat percayai? Karena bisa menerima Aura, apapun itu, terus bisa mendengarkan cerita-cerita Aura mungkin. Nah, terus ada apa lagi selain itu? Teman terdekat. Oke, teman terdekat siapa nih di kelas 10-2 yang dipercayai? Sok-sokan Dinda. Oke, Zalfa. Siapa Zalfa? Zalfa itu ya? Angel. Rani. Banyak ya? Hampir satu kelas. Sama teman-teman saya yang lain. Oke, good. Kenapa kamu mempercayai mereka? Karena mereka sering bareng saya. Oke, karena sering bareng jadi punya kedekatan ya Laura. Oke, good. Tepuk tangan dulu buat Aura. Oke, selanjutnya. Ayo. Nggak apa-apa. Lihat yang monitor. Oke. Siapa yang paling membuat ingin tampil? Apa yang membuat kamu pengen banget tampil gitu? Apakah karena karya kamu? Apakah karena gurunya? Apakah karena support temen-temennya? Apa gimana? Dari diri sendiri kalau misalnya kalau ada tugas nih Bu, nilainya saya pengen maju. Nilai. Kalau nilainya bagus, saya pengen maju. Iya buat dapat nilai. Oke, buat dapat nilai. Oke, ada motivasinya ya. Lalu ada apa lagi? Teman-teman. Oke, teman-teman di sini 10-2 sangat mendukung nggak? Sering dibilang kayak, salah gitu. Enggak, ternyata tepuk tangan dulu buat 10-2. Oke, silakan. Oke, nah itu tadi permainan kita. Walaupun cuma beberapa orang yang maju mungkin bisa mewakilkan lah ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan tentang kepercayaan diri, kita juga sudah main game. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terakhir? Tak ada lah katanya. Hah? Habisin? Mau dihabisin? Nanti lah. Di next pertemuan mungkin ya. Waduh. Oke. Terus? Karena sudah tidak ada pertanyaan, teman-teman sudah siap untuk membangun dirinya di kemudian hari? Siap. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan ataupun mengerjakan refleksi diri.
Tenang aja, ini tidak akan membuat kalian menghitung-hitung angka. Nah, ini adalah refleksi diri. Seberapa ingin kalian untuk melakukan perubahan dalam diri kalian? Setinggi-tinggi langit kah? Ke belakangnya Danis. Andika. Lagi? Andika minta tolong sebelahnya. Kurang satu. Perlu berapa menit untuk bisa mengerjakan? Wah, jangan lama-lama, tidak akan. 5 menit ya? Bisa ngisinya? Bisa dipahami pertanyaannya teman-teman? Tiga hal positif, 3 hal negatif. Ya, bisa mempengaruhi percaya diri. Iya. Kenapa Dinda? Ada pulpennya nggak? Macet. Nggak apa-apa.
Semangat Dinda. Tuh, beres deh. Udah. Tunggu. Wih, 10 of 10. Hah? Udah Syifa? Tapi aku malu. Oke. Dan sudah Kalista? Good. Kamu tidak akan menconteknya. Tenang saja. Ini apa namanya? Adele. Kalista, Adele, Syifa, Maureen. Siapa? Seberapa ingin kamu menumbuhkan Nah, iya dong. Seberapa pengen kamu jadi orang percaya diri? Kurang ya? Kotaknya kurang ya? Iya, Bu. Boleh di sampingnya boleh. Sudah Andika? Sabar. Pengakuan diri tuh kayak misalnya kayak gimana? Mana? Pengakuan. Ya, sama bakat minat kamu gitu. Ush, Dinamo udah PS dari tadi dia. Ayo yang positifnya. Sudah? Yang sudah boleh kumpul di depan. Sini ya. Oke, thank you. Thank you. jangan curhatan Dina. Kok curhatan. Curhatan? Oke, siap. Nanti gue baca. Mantap. Jangan gitu. Kalau nggak dibaca gimana dong? Kalau kurang kertasnya, di belakangnya boleh ditambahin. Panjang Kalista, Masya Allah. Tabarakallah. Udah Aura. Jangan dilihat-lihat dia Aura mau. Be yourself aja. Oke. Kenapa harus ditimpa-timpa? Malu. Ada lagi sudah? Oke, masih ada yang belum? Oke, Angel. Namanya Angel. Angel. Dinda, Angel, Putri sudah? Oke. Laura belum? Boleh Dinda. Oke, terima kasih. Ayo Denis. Kan baru ganti jam kan tadi? Bukan pulang kan? Kayaknya pulangnya bentar lagi lah. Hah? 2:30 sekarang? Sudah, oh ya Allah, Denis sampai plegel. Nggak apa-apa Denis. Bukan curhat lagi cerita. Nggak apa-apa. Curahkan. Sampai dibalik-balik ya kan? Gak apa-apa nih. Curhat dong, please. Oke, sudah. Kita sudah memasuki ke tahap terakhir kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi? Boleh?
Ada yang pengen menyampaikan? Jadi kesimpulannya Bu, percaya diri itu adalah ada. Ya Andika mungkin singkat saja. Ya, kesimpulannya boleh. Jadi menurut saya percaya diri itu percaya diri kita untuk nanti. Nah itu juga tuh penting Bu untuk masa depan kita, dan juga untuk kita percaya diri. Jadi kita tidak pengaruh sama orang-orang lain. Betul. Kita juga bisa punya banyak teman. Oke, siap, betul. Tidak pengaruh buruk. Oke, Jadi good. kita punya pandangan sendiri. Oke. Kita sendiri. Oke, good. Tepuk tangan dulu buat Andika. Oke, kesimpulannya kita harus punya prinsip biar bisa lebih baik lagi ke depannya dan punya lingkungan yang lebih baik lagi. Oke, good. Oke, selanjutnya mungkin ada teman-teman ini kan kegiatan udah mau berakhir, mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan masukan, saran buat pertemuan selanjutnya. Kayak Bu, gamenya kurang atau Bu kayak mana? Ada yang mau ditambahin? Apa? Andika kurang lama. Oke, siap. Ada lagi? Sipa mungkin? Lebih banyakin game. Banyakin gamenya. Ada lagi? Nabil mau apa? Oke, banyakin gamenya. Nanti next minggu depan kita akan mungkin lebih banyak gamenya. Dan nanti hasil dari pertemuan bimbingan klasikal ini akan melanjut ke bimbingan kelompok untuk teman-teman. Nanti mungkin ada beberapa orang yang bakal melaksanakan bimbingan kelompok sama Ibu. Kita bahas. Mungkin ini bisa mungkin yang lain lagi. Oke? Oke. Nanti kita diskusikan lagi. Baiklah teman-teman, kita telah sampai di kegiatan terakhir kita. Saya ingin berterima kasih atas kalian semua atas waktu yang sudah diberikan dan juga partisipasi aktifnya sama teman-teman. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baiklah teman-teman, sebelum kita tutup kegiatan siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kembali. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Selamat siang. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, thank you teman-teman semua.